jadi bronkus segmentalis. Nah, di bronkus segmentalis ada bronchiolus ini ya. Nah, kita lihat itu ada saluran pernafasan atas dan juga saluran pernafasan bawah, gitu ya. Atau kalau misalnya penyakit nanti ada namanya ISPA, gitu ya, infeksi saluran pernafasan sebenarnya akut, ya. Ya akut. Jadi nanti ada faringitis, ada laringitis, nanti ada yang kronis, gitu ya. Kronis ada BPOK. Nah, saluran pernafasan atas ada capumoris, dari ini capumoris, kemudian nanti masuk ke faring, nanti sampai ke laring, ya. Sedangkan untuk saluran pernafasan bawah, kalau misalnya kalian lihat di buku modul anatomi kalian, sudah ngambil buku modul ini? Belum. Oh, belum dapat ya? Ya, itu nanti di situ adalah aparatus respiratorius, ya. Di situ nanti pembahasannya dari pernapasan bawah, dari trakea, bronkus, bronchus dan juga alveolus. Nanti kalau misalnya besok untuk hari Kamis akan tentang sistem respirasi, kalian belajarnya dari ini aja dulu, trakea, bronkus, bronchus sampai alveolus sesuai yang ada di buku modulnya. Karena di modul itu dari trakea sampai alveolus. Tapi nanti ketika kita bahasan di praktikum itu dari saluran pernafasan atas akan kita bahas juga, yaitu dari capumoris, capumasi, kemudian faring dan juga laring. Karena kenapa kalau ada capumoris juga ini kan oris, kita juga kadang-kadang bernafas menggunakan mulut kan ya. Kemudian ada yang juga menggunakan oris ya, nasi. Nah, kita membahas dari nasi dulu, yaitu ada nasi ya. Nasi ini ada namanya, di sini ada namanya vestibulum ya. Ada vestibulum nasi dan juga di sini ada kapung nasi ya, atau kapung nasi yang propia. Ini yang, nah ini ada vestibulum nasi. Nah, apa sih fungsi nasi? Yaitu pertama menghangatkan, melembabkan dan juga memfiltrasi udara. Nah, di sini akan banyak epithelium olfactorius. Nah, ini yang nanti dibahas belajar di histologi ya. Ada epithelium olfactorius. Dan di situ ya fungsinya adalah untuk menghangatkan dan juga memfilter dari udara, gitu ya. Nah, ada bagiannya ini yang luar ini ada vestibulum ya atau hidung luar, dan juga di sini ada kapung nasi yang propia yang sejati ya. Nah, ini akan dibagi oleh septum. Nah, septum ini yang membagi ini ya. Itu menjadi kapung nasi yang dekstra dan juga sinistra ya. Nah, ini yang di luar ya. Ini adalah nasi, ya kemudian ada musculus ya. Musculus apa ini yang nanti ke bawah? Ada musculus levator, labii, superior, ala, squenasi. Nanti yang juga ada yang sini sampai ke labii. Nah, kemudian di sini dia akan melekat pada tulang wajah dan di sini isinya adalah kartilago ya, ada kartilago alaris. Nah, di sini apex nasi, kemudian di sini ada basis nasi ya. Nah, kemudian ini kapung nasi. Kapung nasi itu yang bagian dalam, karena akan ada muara-muara dari sinus paranasal ya. Ini adalah sinus-sinusnya. Sinus itu adalah ruangan. Ada sinus-sinus, pertama ada sinus frontalis. Sinus frontalis di mana? Ini ya, sinus frontalis. Kemudian sinus maxillaris di mana? Sinus maxillaris mana? Ini ya. Sini sinus maxillaris. Kemudian ada sinus ethmoidalis. Di belakang di sini. Kemudian ada sphenoidalis lebih dalam ya. Nah, inilah yang akan berhubungan ke kapung nasi ya. Nah, kemudian yang di sini yang paling depan ini ada namanya apertura. Apertura adalah pintu masuk. Nah, pintu masuk yang depan ada apertura apa? Apertura piriformis ya. Pintu masuk yang depan ini ada apertura piriformis, ada nares anterior atau nostril ya. Sedangkan yang belakang ini apa? Apertura posterior disebut dengan apa? Coana ya. Yang belakang adalah coana. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat di kapung nasi nanti ada namanya concha dan juga meatus. Concha itu apanya? Concha itu penonjolannya. Itu adalah conchanya. Yang di situ akan banyak isi pembuluh darah. Nah, batasnya apa? Batas dari kapung nasi itu ada yang bagian atas atapnya, kemudian ada dasar, dinding lateral dan juga dinding medial.
Dinding medial berarti ini adalah septum nasi. Ya. Septum nasi dari berapa? Tadi septum nasi ada osus apa aja? Ada vomer dan juga ethmoidal. Ya. Kita akan bahas. Dan dasar dari kapung nasi itu di bawahnya adalah os palatina, ya. Palatum ini ya. Jadi yang atas langit-langit mulut ini yang menjadi dasar atau lantai dari kapung nasi. Ya. Ini ada proses palatina os maxillaris dan juga horizontalis dari palatum, ya, yang dari bawah gitu. Kemudian atapnya ini ya, atap dari kapung nasi ini ada os nasal. Ada os nasal ya. Kemudian di sini ada os frontalis. Ini nasal, ini frontalis. Terus di sini ada ini apa? Lamina et foramina fibrosa. Ya, ini yang os ethmoidalis. Nah, yang bagian posteriornya ini adalah os sphenoidalis ya. Pada lamina et foramina fibrosa ini dia akan keluar, kemarin ada ada nervus olfactorius ya, dia akan keluar dari sini. Nah, ini adalah atap dari kapung nasi ya. Sedangkan dinding lateralnya kita lihat di sini ya, dinding lateralnya ada dari os nasal, ini ada os frontal ya. Kemudian ini akan menjadi konka, ini konka ya. Ada konka superior, ada konka media dan juga konka inferior. Ini konka-konkanya. Nah, sedangkan nanti yang alurnya ini adalah meatus ya. Ada meatus nasalis superior, ini superior, ini media, ini inferior. Maaf, ini ada namanya meatus nasi yang suprema. Suprema itu atas dari superior. Ini suprema ya. Suprema itu kemarin yang merupakan keluar dari fili-fili dari nervus olfactorius. Nah, ini ada konka, ada 3 konka tadi ya. Nah, ini konka superior, medial dan inferior. Nah, pada konka-konka ini dia akan berisi pembuluh darah banyak di situ yang ada fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk. Nah, jadi mendeteksi area udara, kemudian suhu komesti dan dekomesti vena. Dia mengatur untuk resistensi hidung, filtrasi, melembabkan udara yang masuk. Kalau misalnya kan ada udara yang dingin yang masuk, itu akan dilembabkan atau dihangatkan di konka-konka sini. Kemudian mengalirkan udara ke celah olfactorius. Nah, celah olfactorius itu yang ada di meatus nasalis yang suprema ini. Nah, sedangkan dinding medialnya, dinding medial ini ada pada septum nasi. Ya, septum nasi ini ada septum nasinya. Yang pertama ini adalah os vomer, yang di bawah itu terdiri dari os vomer. Kemudian yang kedua ini ada lamina perpendicularis dari os ethmoidalis dan juga ini cartilagus septalis. Ya. Ini adalah penyusun dari septum nasi. Ya. Nah, kemudian ada vaskularisasi. Nah, kadang-kala ada yang mimisen ya atau epistaxis. Epistaxis itu dari mana? Plexus apa kemarin? Ini ada soal ya. Ada plexus apa yang menyebabkan epistaxis, perdarahan pada hidung? Plexus apa? Ya, Kieselbach ya, Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach itu merupakan dia anyaman atau anastomosis. Nah, anyaman. Kalau misalnya kemarin kan di otak ada anyaman ya, ada sulcus wilisi ya. Kalau di sini anyamannya ada plexus Kieselbach. Nah, di sini ada plexus Kieselbach. Dia dari apa aja? Pertama dari ada yang arteri labialis superior, kemudian ada arteri palatina mayor, ya, palatina mayor labialis superior, kemudian ada arteri ethmoidalis dan juga arteri splenopalatinamus ya, splenopalatinamus dari splenus dan juga palatinus. Nah, ini yang akan menjadi satu di sini beranastomosis menjadi plexus Kieselbach. Nah, itu yang nanti menyebabkan epistaxis ya. Ada namanya epistaxis anterior. Nah, kalau misalnya kalian mimisen itu dia karena ada perdarahan di sini. Apa aja penyebab dari epistaxis? Bisa jadi karena adanya tensi yang tinggi ya. Tensi yang tinggi menyebabkan di sini plexusnya itu dia perdarahan. Nah, kalau misalnya ada tensi tinggi maka harus diturunkan terlebih dahulu. Dan
perlu kalau misalnya kan penanganan ekstraksi adalah dilakukan pada kaping hidungnya. Jangan disuruh dana. Kenapa kalau misalnya dana dia akan terjadi penyumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, kan kalau misalnya gini kan darahnya akan masuk terus jadi penggumpalan di situ. Maka harus segera dikeluarkan. Itu. Ini tadi ada plexus isolda. Sedangkan untuk vaskulasi venanya yaitu bagian posterior ini dia akan bermuara pada vena spinopalatina. Dengan yang bagian anterior dia akan dengan vena ethmoidalis anterior. Nah, kemudian menjadi vena ophthalmica ya atau vena facialis. Ini yang bagian anterior, kemudian ke ethmoidalis, kemudian yang dengan yang posterior ke spinopalatina. Ya. Kemudian akan masuk ke plexus pterygoideus yang ada di belakang sini. Kemudian yang pterygoideus kan ada di mana? Di belakang sini ya, basis krani yang eksternal. Nah, disitulah terjadi plexus pterygoideus. Itu perkumpulan dari vena-vena yang besar. Nah, sedangkan inervasinya ini ada olfactorius ya, yang fungsinya untuk penciuman. Kemudian ada dari ophthalmica dan juga dari maxillaris ya. Ophthalmica dan maxillaris yang nanti untuk peraba, nyeri dan juga untuk suhu. Kemudian ada serabut dari trigeminal ya. Serabut otonomnya yaitu untuk menginervasi dari mukosa-mukosa yang ada di glandula. Nah, kemudian inilah tadi sinus paranasal ya. Ada sinus frontalis di depan sini. Kemudian ada ethmoidalis yang ada belakang ya, belakang dari frontalis. Kemudian ada sphenoidalis dan ada maxilla. Maxilla ini yang paling besar di sini. Ini sangat, ini ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, maxilla itu akan bersentuhan langsung dengan gigi. Makanya kalau misalnya ada gigi yang lubang yang bagian atas bisa menyebabkan sinusitis di sini. Nah, dari maxilla dari sinus paranasal ini dia akan ada yang masuk ke meatus nasalis yang superior, ada yang media, ya, ini yang media, ada yang masuk ke lewatnya yang superior, ada yang media. Apa aja? Nah ini ya, bisa dilihat di sini. Kalau yang media rata-rata itu pada yang meatus nasalis media ya, yaitu ada maxilla. Ini dari maxilla dia akan lewat ke meatus yang media. Kemudian dari ethmoidalis, anterior medius dan frontalis. Ini frontalis, ini yang ethmoidalis, dia akan masuknya lewat media semua. Sedangkan yang inferior kemarin adalah dari ductus nasolacrimalis ya, itu yang inferior. Nah, dia akan masuknya lewat inferior langsung sini. Ini yang inferior. Nah, dia sambungannya langsung ke ductus nasolacrimalis. Nah, kalau misalnya superior itu dari selula ethmoidalis yang posterior yang ada ke dalam sini. Nah, sedangkan yang sphenoidalis, sinus sphenoidalis itu dari vesisus sphenoethmoidalis, itu yang paling atas atau disebut dengan meatus nasalis yang suprema. Ini kemudian untuk saluran kedua adalah faring. Nah, faring ini dari kapung nasi, ini adalah faring. Faring dibagi menjadi tiga. Ada namanya apa yang di belakang dari nasi? Nasofaring. Yang di belakang dari kapung moris orofaring. Kemudian yang di belakang dari laring laringofaring ya. Jadi ada nasofaring, orofaring dan laringofaring. Nah, ini ada, dia bentuknya adalah fibromuskular yang ada bentuknya konus di sini ya. Dan dia di belakang dari basis krani, jadi di caudal dari cartilagus cricoid. Dan cartilagus cricoid itu yang mana? Yang ini, yang di depan sini yang menjadi jakun pada laki-laki yang kelihatan jakun ini adalah cartilagus apa? Cartilagus apa? Ini tiroid, yang kelihatan adalah tiroid. Yang bawahnya baru cartilagus cricoid. Kalau hyoid itu yang atasnya. Hyoid itu atas. Nah, kita akan bahas pada faring juga nanti ada di laring ada cartilagus. Nah, arterinya vasularisasinya dari arteri faringnya ascendens, dia yang ke atas, kemudian ada yang palatina yang ascendens. Ini ya, ini palatina yang ascendens. Kemudian ada palatina mayor. Ya, faring yang ascendens, kemudian ada palatina yang ascendens dan juga palatina mayor ini. Ini vasularisasi dari faring. Nah, kemudian venanya yaitu dari vena palatina yang eksterna,
kemudian akan masuk ke plexus pharyngeus dan masuk ke vena jugularis eksterna. Ingat ya, bahwasanya kalau misalnya arteri itu berarti dia akan muara ke terminal ya. Maksudnya ini kan dari arteri karotis, ya, kemudian ke pharynx ascendens dia akan masuk, gitu kan. Kalau misalnya vena, dia pembuluh darah balik ya, balik dari aparatina eksterna, kemudian dia ke plexus ini, plexus pharyngeus, dia akan masuk ke vena jugularis yang interna, dia akan ke bawah ke vena subclavia, kemudian akan masuk ke vena vena cava yang superior ya. Nah, inervasi dari faring ini ada dari nervus vagus ya. Nervus vagus, karena nervus vagus itu nanti akan menginervasi dari nervus catatonic dan juga sampai ke gastrointestinal ya. Kemudian ada glossopharyngeus dan juga maxillaris. Nah, yang ketiga yaitu adalah dari laring. Tadi ini faring, ini ada dari nasofaring, orofaring dan juga laringofaring. Nah, di sinilah ada terjadi laring. Nah, di sini ada bangunan utama dari laring apa? Dan di situ ada kartilagonya. Dia yang berfungsi ketika kita makan itu menutup laringnya apa? Itu apa? Epiglottis. Ini epiglottis. Nah, ketika kita bernafas, ketika kita berbicara, dia akan membuka. Makanya kalau misalnya kita makan, jangan sampai berbicara. Berbicara aja kan kesedak ya. Nah, itu karena epiglottis ini akan membuka ketika kita bernafas. Ini yang depan ini adalah trachea, yang belakang ini adalah esophagus ya. Kalau kalian melihat trachea itu dia lebih rigid karena di situ isinya kartilago. Sedangkan epiglottis karena di situ adalah fibromuskular, pada epiglottis dia tidak rigid. Baru ketika ada makan dia akan bergerak secara peristaltik. Ini epiglottis, ini trachea. Nah, di sini ini adalah epiglottisnya. Nah, kita melihat yang gambaran yang lainnya. Dia di laring ini menghasilkan bunyi dan mencegah masuknya benda asing ke dalam trachea dan juga fungsi respirasi. Nah, kalau misalnya kalian bisa ngomong gini ya, bisa A, bisa B, itu terjadi pada apa? Bentuk suara ini di pelika vokalis ya. Pelika vokalis ada di sini. Ini ya, pelika vokalis. Nah, ini adalah bentuk pelika vokalis. Sedangkan atasnya ini nanti ada namanya pelika vestibuli. Ada pelika vestibuli, ada pelika vokalis. Makanya kalian bisa bersuara dan sebagainya itu karena pergerakan dari pelika vokalis. Nah, ini pada laring itu ada kartilago. Bernama yang kalian raba ini adalah kartilago tiroid ya. Di bawah kartilago tiroid ini ada namanya